Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum mulai ibadah boleh di tos kanan kirinya sambil bilang Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Izinkan saya sharing sedikit Bapak Ibu Saudara. Jadi di minggu kemarin saat sedang memilih lagu untuk ibadah hari ini,
saya ada berdiskusi dengan adik saya. Saya ngobrol-ngobrol santai lah, nyanyi lagu apa ya minggu depan gitu. Terus dia kasih ide, Manis Kau Dengar Aja gitu. Terus saya kayak, wah kamu bisa sebut itu, emang kenapa? Terus dia cerita, Manis Kau Dengar adalah salah satu lagu yang aku suka, lagu rohani yang aku suka. Saya tanya kenapa? Katanya, Manis Kau Dengar itu liriknya simple. Tuhan, aku mau bernyanyi buat Tuhan. Tuhan, aku mau bermazmur buat Tuhan. Selama aku hidup, selama aku ada. Mungkin itu kalimat yang terdengar simple, tapi itu sebenarnya terdengar sounds like a promise dari kita untuk Tuhan, betul? Jadi hari ini, mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Bawa pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hari ini biar kita bernyanyi bermazmur buat Tuhan. Sebab Tuhan kita pasti akan disenangkan oleh pujian setiap kita, amin. Mari kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang datang kepadamu dengan segenap hati, dengan segenap hidup kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan, yang kami tinggikan seumur hidup kami Tuhan Yesus. Hari ini kami datang kepadamu bawa rasa syukur kami. Kami mau angkat tangan kami, angkat suara kami. Biar hanya pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik yang kami naikkan untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.
setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari engkau yang bersuka karena Tuhan nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, di dalam hidup kami. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka
bersuka Tuhan Yesus. Jiwa kami bersuka Tuhan, sebab Engkau puaskan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau ada dalam hidup setiap kami. Biar hari ini Tuhan kami mau nyatakan kami mengasihi Tuhan Yesus. Yes Lord, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, Lord, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and we lift our voices to you, Lord. My voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet,
Engkau tetap Allah kami yang dahsyat, layak untuk kami muliakan dan layak untuk kami tinggikan, yang siap lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan Yesus? Amin. Yang siap katakan amin. Silakan haleluya. Hey. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita ada di antara setiap kita. Yang percaya sama-sama sorakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Bersama-sama nyatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. bersama-sama umat Tuhan nyatakan Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di yang tengah percaya kita. sama-sama katakan amin. Come on. Tuhan Allahmu ada di antaramu, Boleh tengok kanan kirinya. sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh Are you ready, sukacita. church? 1, 2, 3, go. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak, Karena kita Dia bersorak, kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. yang percaya sama-sama katakan amin. Dia Allah yang selalu ada dalam hidup kita, menyertai, bahkan berjalan bersama kita. Sama-sama katakan amin. Ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Bersama-sama come on, sing. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di Satu tengah suara kita. nyatakan Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah Give me the kita. kick, come on. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah Yang percaya nyatakan Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. sama-sama sorakan haleluya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Yes. Orang-orang percaya dan diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Berapa banyak yang percaya kita punya Allah yang perkasa? Kau yang percaya sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Come on. Yeah. Sebab keperkasaan yang melebihi segalanya, namanya
perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja. Sambil tepuk tangan semuanya, come on. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Katakan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. setiap firman-Mu terangi jalanku. Saya punya jemaat Tuhan bisa lebih lagi. Sama katakan, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. katakan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah dengan iman-Mu nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa dan layak kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi bangsa kami Indonesia penuh susu dan madu. Dan kami terus berdoa bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dalam sisa waktu masa jabatan yang ada. Hamba-hamba-Mu boleh menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga terus berdoa dalam masa transisi pengalihan pemerintahan baru. Tuhan juga memberkati, Tuhan campur tangan. Boleh lahir program-program yang baik, yang sejahtera, yang adil bagi masa depan bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kami berdoa Engkau campur tangan Tuhan. Boleh aman, damai, tertib, dan terpilih kepala-kepala daerah yang bisa bekerja, yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan juga Gembala CK7 Dr. Rianto. Berkati hamba-hamba-Mu, urapi, berikan hikmat, otoritas, juga kesehatan dan kekuatan ilahi atas hamba-hamba-Mu dalam pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu di tempat ini, membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang radikal, menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas penggenapan janji Tuhan bahwa di era Pentakosta ketiga Engkau mencurahkan Roh-Mu atas anak-anak muda, atas generasi Yeremia. Dan kami terus berdoa Tuhan, biar anak-anak muda ini penuhi Roh Kudus, memiliki komitmen untuk hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan terus bergerak meresponi panggilan Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Dan anak-anak muda di tempat ini, dengarkanlah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan atasmu. Engkau akan beroleh hikmat 10 kali lebih cerdas dari angkatanmu. Engkau akan menjadi future leader dimanapun engkau ditempatkan. Engkau akan menjadi pemimpin dan membawa terang dan kemuliaan nama Tuhan Yesus lewat kesaksian, keteladanan, kepemimpinanmu. Nama Tuhan dipermuliakan dan amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan.
Baik, seperti biasa saudara, dengan penuh sukacita kami rindu menyambut adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ pada hari ini. Kalau ada, lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kanan kita. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Firman Tuhan, shalom, jemaat baru. Selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara Jawa Baru, dapat mengisi form biodata Jawa Baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar depan. Dan berikutnya saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan diakonia. Seperti yang kita ketahui saudara, kita masuki di minggu yang ketiga. Gereja kita di setiap minggu ketiga akan memberikan 2 kali persembahan saudara. Di mana pertama adalah persembahan kolekte atau persembahan umum. Dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan diakonia. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang nanti akan diedarkan. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui scan kris juga bisa. Dan sebelum itu kita akan sama-sama mendengarkan presentasi tentang diakonia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya percaya penyertaan Tuhan bagi kita semua luar biasa. Tidak terasa, waktu berlari begitu cepat. Hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Bapak Ibu, kami tim misi Baksos GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan support dari jemaat GBI PRJ, baik dalam bentuk dana, sembako, souvenir untuk anak-anak, dan lain-lain. Terima kasih atas antusias jemaat GBI PRJ yang juga telah bergabung bersama kami sebagai volunteer. Kami telah melakukan kegiatan donor darah, kunjungan ke Panti Asuhan Benih Imam Ciawi Bogor. Tim Baksos juga berkolaborasi dengan tim misi edukasi mengunjungi anak PAUD Cerah di Cilincing. Di sana, selain mengadakan acara dengan anak-anak PAUD, kami juga melakukan kegiatan cek kesehatan untuk orang tua murid dan warga setempat. Mereka semua sangat bersukacita dan dengan mendapatkan fasilitas cek kesehatan, konsultasi dokter dan obat-obatan. Dan mereka menyampaikan salam terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ. Kami juga telah melakukan cek kesehatan di ibadah raya. Dan untuk agenda kegiatan yang akan kami laksanakan, kami akan mengunjungi ke Panti Asuhan Yayasan Abbas di Bogor. Dan kami juga akan mengunjungi rumah singgah kanker dewasa dan anak di Tangerang. Bapak Ibu, berikut laporan diakonia untuk bulan Agustus. Total penerimaan diakonia 242.239.000 sekian, dengan biaya pengeluaran bantuan sosial jemaat 109.510.000, bantuan biaya pendidikan jemaat 26.271.500, kegiatan misi 15.025.000 sekian. Bantuan Raising the Standard 11.180.000. Bantuan donor darah 8.846.300. Dengan total pengeluaran 170.833.551 rupiah. Tiba saatnya kami mengajak Bapak Ibu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Sesuai amanat agung Bapak Gembala, yaitu bangkit, jadi teranglah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi, kita sama-sama satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan bersukacita untuk kebaikan-Mu Bapa. Engkau telah memimpin setiap kami, Engkau memberkati setiap kami hari lepas hari. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kiranya kami boleh memberi untuk sesama kami di luar sana yang masih membutuhkan uluran tangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
dari Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat dari gereja GBI PRJ Jakarta yang sudah menyumbangkan obat buat pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 September 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 16 September 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar Babel Sadi Kul Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal tersebut dan aktif kembali pada hari Selasa 17 September 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, sudah beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 September 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Dads for Life dan Women of Integrity, kami akan berkolaborasi mengadakan acara talk show dengan tema Digital Detox yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 10.30 sampai 15.30 bertempat di GBI CK7 St. Moritz dengan narasumber seorang psikolog, Ibu Ugahari Rifung. Sebab di zaman era digital ini, kebutuhan akan perangkat digital memang sangatlah penting. Dan ini juga menjadi tantangan besar untuk anak-anak kita. Sebab seringkali kita mendengar ada anak-anak yang sulit sekali lepas dari perangkat digitalnya. Untuk itu kami mau mengajak Bapak Ibu di sini untuk menghadiri acara tersebut. Supaya kita sebagai orang tua dapat memahami mengapa anak begitu sulit melepas gadgetnya dan apa yang harus kita lakukan agar anak-anak memiliki self-control akan gadget yang digunakan. Yuk segera registrasi di online dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Akan disediakan juga makan siang untuk peserta. Oleh karena itu mari daftar dengan sebesar 50.000. Saudara bisa mengikuti acara talk show ini. Dan juga akan diumumkan pemenang That's Love Action seri kedua, yaitu voucher dinner untuk 3 pasang suami istri di Westin Hotel. Jadi para ayah, ibu, dan orang tua yang ada, mari berpartisipasi dalam That's Love Action. Jangan lewatkan acara ini, sampai jumpa di sana. God bless you all. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari siapkan hati saudara, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi Tuhan. Sekalipun kami melangkah dalam lembah kekelaman. Sekalipun kami gak mengerti akan hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Gembala kita yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan katakan, Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa setiap kami. Bersama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, yang menyatakan Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari lebih lagi nyatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Mari bersama nyatakan, Engkau gembala yang baik. Kau
berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar. ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi bersama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Kau menyatakan Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sambil angkat kedua tanganmu, bersama nyatakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, akan gentar, Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tidak akan gentar dalam perjalanan hidup kami ke depan karena kami tahu Engkau menyertai kami. Engkau bukan hanya menyertai kami, Engkau ada di dalam kami. Dan juga Engkau sudah ada di depan kami. Sehingga kami tahu hidup ini ada dalam perlindungan, pemeliharaan, dan rancangan-Mu. Engkau Tuhan yang akan terus membawa dan memimpin langkah-langkah kami kepada rencana-Mu. Mari Tuhan ajari setiap kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini untuk menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah pertolongan Tuhan semata-mata. Hidup ini adalah karena Engkau, bukan karena kami mampu, karena kami bisa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan setiap kami Tuhan boleh dikuatkan. Firman itu menjadi benih dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga kami tahu Tuhan, benih ini akan tumbuh dalam hidup kami. Dan kelak Tuhan menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah telinga seorang murid, hati seorang hamba ada pada kami. Taburi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, perkataan-perkataan yang profetik, perkataan-perkataan yang tepat yang seperti jemaat-Mu inginkan akan Engkau berikan di dalam lidah bibir hamba-Mu untuk bisa disampaikan dan mendapatkan kemenangan dari umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu juga menyertai umat-Mu sehingga apa yang didengar tidak kembali sia-sia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Sebelum duduk katakan sebelah saudara kamu, saya suka kamu ada di sini, bilang gitu ya. Haleluya, God bless you. Puji Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan baik tentu saja. Saudara, pagi ini dalam ibadah kedua saya akan menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang simple sebenarnya, yang Anda dan saya tinggal melangkah saja. Jadi judulnya adalah kerjakan saja, atau kata merek sepatu terkenal Nike bilang just do it. Coba bilang sebelah saudara, just do it.
Kerjakan saja ya. Seringkali saudara kita tidak mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan karena pertimbangan kita terlalu banyak dan kadang-kadang pertimbangan kita boleh dikatakan hampir tidak masuk di akal sebenarnya. Dan bahkan mungkin pertimbangan-pertimbangan kita yang sebenarnya kurang mempertimbangkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita lebih melihat diri kita, kemampuan kita, keterbatasan kita dan seterusnya. Membuat kita tidak berani melangkah. Nah saudara, kalau tadi lagu tadi di tengah kekelaman Tuhan menyertai kita, itu yang Tuhan mau supaya kita di tengah keadaan apapun kerjakan saja. Sekali lagi bilang saudara-saudara, kerjakan saja. Just do it ya. Saudara tahukah saudara, Tuhan tidak menuntut terlalu banyak dari saudara karena Dia tahu keterbatasan saudara dan keterbatasan saya. Tapi Tuhan tahu Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya kenapa ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Musa begitu berbagai macam alasan berkata bahwa dia tidak bisa dan tidak siap untuk pekerjaan itu dan tugas itu. Sehingga dia merasa dia tidak petah lidah, dia tidak pintar ngomong, dia tidak bisa lancar bicara dan sebagainya. Berbagai macam alasan dia sudah angkat kepada Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan dia, tapi Tuhan mengutus dia. Saya beritahu saudara, Tuhan bukannya tidak tahu keterbatasan saudara. Tuhan bukannya tidak tahu apa yang Anda tidak bisa lakukan. Tapi Anda harus tahu, Tuhanlah yang memampukan saudara untuk melakukan apa yang Anda pikir tidak bisa. Itu yang Anda mesti ketahui. Nah ketika Musa berkata, siapalah saya ini? Lalu Tuhan berkata kepada dia, ada apa di tanganmu? Ada apa di tanganmu? Coba bilang lagi sebelah saudara, ada apa di tanganmu? Tuhan tidak nanya apa yang gak ada sama saudara. Tuhan nanya apa yang ada pada saudara. Pertimbangan Musa adalah yang ada di tangannya terlalu sederhana untuk sebuah tugas yang besar. Bayangkan saudara harus bertemu dengan Raja Mesir yang luar biasa, begitu menakutkan di masa itu, hanya ketemu dan pegang tongkat yang benar aja saudara. Yang benar aja. Itu yang membuat saudara dan saya pertimbangan logika natural kita masuk di akal yang kita pikirkan, membuat kita tidak melangkah. Nah karena kita tidak melangkah, kita menunda, akibatnya kita tidak mengalami breakthrough. Akibatnya tidak mengalami terobosan. Jadi kalau kita mau ngomong sebenarnya, kalau kita mau jujur, hidup kita saat ini sebenarnya bisa lebih baik, jauh lebih baik dari keadaan kita sekarang. Kalau saja kita melangkah. Kalau saja kita kerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan waktu itu. Sayang kita tidak kerjakan. Sehingga hidup kita seperti ini. Nah ini yang saya mau ajak saudara supaya saudara mau kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan. Dan Tuhan bertanya kepada Musa, ada apa di tanganmu? Tuhan tidak tanya, kamu gak ada apa? Enggak, dia gak bilang gitu, kamu gak ada apa, nanti aku sediakan. Tidak. Tapi dia tanya, ada apa di tanganmu? Ada tongkat. Di pikiran Musa mungkin berkecamuk, tongkat ini apa gunanya? Lalu Tuhan berkata, lempar tongkatmu. Ketika tongkat itu dilempar jadi apa? Jadi ular, saudara. Jadi ular, dia syok juga. Benda mati bisa menjadi makhluk hidup. Dan ketika itu Tuhan berkata, pegang ular itu. Cara pegang ular yang berbahaya adalah pegang ekornya, tahu? Itu bahaya banget. Dan Musa nggak ngerti karena dia tidak ngerti reptil. Dia tidak tahu pereptilan pada waktu itu. So dia pegang ekornya jadi tongkat. Lalu Tuhan lagi mau kasih tahu kepada dia, kalau engkau kerjakan apa yang aku suruh perintahkan, apa yang sudah aku katakan, aku menyertai engkau. Di lembah kelam sekalipun aku menyertai engkau. Katakan amin, saudara. Itu penting banget, saudara. Lalu masih gak percaya pula setelah lihat itu. Tuhan bilang masukkan tanganmu ke kantong. Keluar jadi apa? Kusta. Masukkan ke kantong, keluar apa? Sembuh. Artinya apa? I am following you. I will be with you. Aku bersama dengan engkau, aku menyertai engkau. Jadi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, kerjakan saja. Tidak peduli apa yang ada pada saudara, keterbatasan saudara, semua yang Anda bisa sebut, Tuhan tahu. Tapi Allah beserta dengan engkau, Tuhan menyertai engkau, Dia yang adalah bagian untuk mengerjakan perkara yang ajaib. Bagi Anda hanya taat saja, bekerja saja, lakukan saja. Coba bilang lagi sama saya, just do it. Setiap janji Tuhan, setiap instruksi Tuhan, setiap yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita gagal karena kita cuma satu, gak mau melangkah. Gak mau melangkah. Saudara, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Mendengar khotbah indah, mendengar khotbah yang bagus, luar biasa. Mendengar khotbah yang betul-betul inspiratif, Anda senang. Persoalannya tidak berhenti sampai di situ. Kalau Anda mau ngalamin breakthrough, Anda harus melangkah apa yang Anda dengar. Apa yang Anda percaya, Anda harus kerjakan. Setuju sama saya, saudara? Nggak cukup cuma sekedar I believe I can make a miracles, bisa bikin ada mujizat. Bukan saudara cuma percaya. Anda diminta untuk melangkah.
Saudara, suatu ketika saudara yang sering terjadi dalam hidup saudara dan saya, sering terjadi adalah apa gini? Kita terlalu sibuk, terlalu lama memikirkan apa yang gak ada sama kita. Gini maksudnya, seandainya saya kayak dia tuh ya, bahasa Inggrisnya lancar, dia sekolah di luar negeri, temennya banyak gitu. Seandainya saya kayak dia tuh, saya mungkin bisa. Pernah gak denger kayak gitu? Seandainya saya lahir di keluarga itu, seandainya saya gini, seandainya saya kalau ada ini, seandainya saya kalau sudah dalam posisi ini. Begitu seringkali kita berpikir, itu yang membuat kita akhirnya nggak melangkah. Saya beritahu saudara-saudara satu hal, pikiran-pikiran demikian adalah pikiran yang salah. Kenapa? Karena Anda sedang memikirkan, sedang mempersoalkan yang nggak ada sama saudara. Halo? Mau ngapain saudara mikirin yang gak ada sama saudara, Anda persoalkan yang gak ada sama saudara. Memang udah gak ada, mau diapain lagi? Tapi kan apa yang ada pada saudara gak diapa-apain. Nah ini yang jadi masalah. Yang ada pada kita, kita anggap sepele, tapi yang ada pada orang lain kita anggap hebat. Nah ini yang membuat kita gak melangkah-melangkah. Nah orang itu bisa jadi hebat, kenapa? Karena dia melangkah dari kecil. Makanya Alkitab berkata setia dalam persoalan yang kecil, dalam hal yang kecil, perkara kecil, aku akan memberikan engkau tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kadang-kadang saudara kita tidak melangkah karena faktor kita mempertimbangkan yang gak ada sama kita. Seandainya saya ada duit sebesar itu, seandainya saya punya modal. Lah Anda udah gak punya modal, gak punya duit, jangan mikirin itu. Tapi apa yang Anda bisa kerjakan? Setuju gak gitu saudara? What can you do? Kalau Anda bisa kerja, kerjakan aja. Kalau Anda bisa menjadi seorang karyawan dulu yang terbaik, kerjakan. Tapi kita sudah mikir, seandainya saya punya modal gini. Seandainya, ya, saudara, Anda membayangkan yang memang gak ada sama saudara, aneh menurut saudara. Menurut saya, betul gak saudara? Aneh gak saudara membayangkan yang gak ada sama kita? Mau ngapain? Lalu kita iri yang gak ada sama kita, buat apa? Saudara, ketika seorang janda saudara yang ditinggalkan oleh suaminya berhutang, datang kepada Elisa, Elisa nanya, ada apa kamu? Tuh Elisa nggak nanya, nggak ada yang nggak ada, apa yang nggak ada di rumahmu? Enggak, dia nanya apa? Ada sih ada, tapi cuma sebuah buli-buli kecil, apa artinya? Kadang-kadang kita berpikir begitu sih. Coba bilang sebelah saudara gini, yang ada sama kamu dahsyat itu. Oh saudara, bilang lagi sebelah saudara, yang ada sama kamu dahsyat itu. Karena kalau Anda bersama dengan Tuhan, luar biasa. Makanya potensi Anda kalau ketemu dengan kuasa Tuhan meledak gitu. Tapi kalau Anda punya potensi sekecil apapun yang Anda pikirkan kecil saudara, tapi kalau Anda tidak melangkah bersama dengan Tuhan, akan mati. Potensi itu tidak akan berkembang. Suatu hari saudara ketika Raja Saul, ketika Saul diurapi jadi raja, setelah diurapi sama Samuel, kita akan lihat firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada Saul. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-7. Oh haleluya. 1 Samuel 10 ayat ke-7 firman Tuhan bilang begini, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu setelah diurapi Tuhan, lakukan apa saja. Coba bilang lakukan apa saja. Jadi kalau hari ini saya bilang lakukan saja, just do it. Katakan sekali lagi, just do it. Kerjakan saja, lakukan apa saja yang didapat tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Kuncinya Allah menyertai saudara, Allah menyertai saya. Just do it. Tuhan tidak menuntut sebuah langkah awal yang besar, karena Anda cukup melangkah dengan langkah yang kecil. Allah yang bikin besar. Allah yang buka jalan. Katakan amin. Dalam Yakobus 2 ayat 22, apa kata firman Tuhan? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi. Saudara, percuma Anda bilang saya punya iman tapi gak pernah melangkah. Apa yang ada pada saudara, iman saudara harus disertai dengan perbuatan. Ada terlalu banyak orang Kristen tahu firman Tuhan, tahu bahwa dia percaya sama Tuhan, tapi nggak melangkah. Maka imannya tidak menghasilkan atau tidak membuahkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Itu penting sekali saudara. Kita tidak cukup menjadi seorang pendengar yang baik dalam gereja, walaupun mendengar itu penting saudara. Sebagai seorang pendengar itu baik, tapi nggak cukup cuma menjadi pendengar, tapi kita harus melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman. Katakan amin, amin.
Kita lihat Yohanes 6 ayat ke-9, ini cerita tentang bagaimana Tuhan memberitahu kepada muridnya untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Suruh kasih makan. Saudara, ketika disuruh kasih makan, saudara, mereka bilang begini, uang 200 dinar gak bakal cukup kasih makan orang ini. Bayangkan gak sih saudara, murid-murid itu berserta dengan Yesus selama ini, Yesus bikin mujizat, betul ya? Tapi ketika menghadapi persoalan, mereka tidak melihat Yesus yang akan membuat mujizat, tapi mereka mikirnya duit. Tahu duit? Kalau ini tahu enggak? Apa ini? Enggak, kalau begini apa? Sarangnya. Tapi kalau digesek-gesek ini yang bahaya. Kalau sarangnya digesek-gesek jadi apa? Bapak ibu saudara, ketika Anda melihat bahwa kenyataan realitas, Anda berkata mana duitnya? Padahal selama ini mereka tahu bahwa yang bikin mujizat adalah Tuhan. Tuhan lagi menguji mereka. Apakah mereka akan mengerjakan apa yang dia perintahkan? Murid-murid bilang 200 dinar gak bakal cukup untuk mereka. Suruh mereka ke kampung, suruh mereka cari makan sendiri. Tuhan bilang no, you give them. Engkau yang memberi mereka makan. Tapi mereka bilang gak ada. Lalu mereka keliling-keliling ketemu ada seorang anak yang saking asik ikutin orang dewasa, lupa makan siang. Maka di sini dikatakan begini, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Jelas menunya kids menu. Walaupun ada bento di sini. Dia bawa bento tapi bentonya kids menu. Menu anak kecil. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Bukankah kita suka bilang begitu? Saya bisa begini, tapi apa artinya? Apa yang bisa saya lakukan? Saudara, memang kita punya keterbatasan. Sadari, saudara dan saya memang punya keterbatasan. Tapi ada Allah yang tidak terbatas dalam diri saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, kasih saya 5 roti dan 2 ikan ini bawa. Ketika dia mengucap syukur kepada Bapa, dipecah-pecahkan roti, apa yang terjadi? Semua orang boleh makan, betul? Makan sampai kenyang, betul? Boleh nambah gak dalam cerita itu? Boleh, itu namanya buffet. Konsep buffet pertama itu di Alkitab. Tapi buffetnya cuma makan roti dan ikan doang. Itu aja saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tidak peduli dengan hanya 5 roti 2 ikan. Tapi dia tahu dia punya Bapa di surga. Artinya dia sedang mengajar kepada muridnya, aku saja mengandalkan Bapa untuk melakukan sesuatu. Kamu mengandalkan Bapa, apa yang ada padamu, kerjakan saja. Just do it. Engkau akan lihat mujizat terjadi, multiplikasi terjadi. Itu sebabnya penting banget saudara. Suatu hari saudara, ketika Elia sedang mengalami kekeringan di masa kekeringan, Tuhan pelihara dia di tepi sungai Kerit. Setelah sungai itu menjadi kering, lalu Tuhan berkata, kamu pergi ke janda di Sarfat. Lalu ketika dia pergi ke janda di Sarfat, ini menarik percakapan antara Elia dengan janda di Sarfat. Ingat, ini masa kekeringan. Ini masa di mana saudara semua serba sulit, ekonomi sulit. Inflasi tinggi mungkin kalau kita mau sebut sekarang. Sekarang ekonomi seret, semua lagi susah saudara. Lalu datang Elia kepada si janda di Sarfat ini. Lalu ketika Elia bilang berikan aku air. Oh mungkin gampang lah kalau cuma secangkir air, oke lah. Waktu dia pergi menyiapkan air, Elia ngomong begini. Perhatikan baik-baik, 1 Raja-Raja 17. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya minta Anda perhatikan baik-baik. Ketika perempuan itu pergi mengambil air maksudnya, berserulah ia lagi, si Elia ngomong, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Coba bilang, Elia minta sepotong roti. Sekali lagi, Elia minta sepotong roti. Jadi Elia minta apa? Sepotong roti. Coba bilang sepotong roti. Elia minta sepotong roti, tapi jawab janda ini atau perempuan ini bilang apa? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Coba bilang, tidak ada roti sedikit pun. Oke, saudara lihat sini sama saya, saudara. Elia minta apa? Sepotong roti. Janda bilang apa? Tidak ada sepotong roti sedikit pun. Betul? Elia minta apa sekali lagi? Sepotong roti. Jandanya bilang apa perempuannya? Enggak ada roti sedikit pun. Yang benar ada roti apa enggak? Yang benar ada roti apa enggak? Saudara, Elia tidak akan pernah minta roti kalau dia enggak lihat itu ada.
Saya kasih tahu saudara, Elia tidak akan minta roti. Dia bukan nabi yang keterlaluan untuk bisa minta roti kalau dia nggak melihat itu ada roti. Karena dia lihat ada bahannya untuk bisa bikin roti. Saya mau beritahu saudara, Tuhan lihat ada bahan bakunya dalam hidup saudara. Kalau engkau serahkan ke dalam Tuhan, Tuhan akan bikin bahan baku dalam hidup saudara menjadi sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan saudara. Katakan amin. Kenapa kita nggak melihat ke dalam kita? Karena kita lihat orang lain punya. Kenapa kita tidak melihat apa yang kita bisa kerjakan? Karena kita membandingkan diri kita pada orang lain. No, Anda harus tahu Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Amen. Tidak cukup Anda hanya punya self confidence yang berkata saya bisa, saya bisa, saya bisa. Saudara Anda bisa bilang saya bisa ribuan kali, tetap tidak bisa kok. Tapi yang membuat saudara bisa itu adalah Tuhan yang dalam diri saudara. Makanya saya lebih percaya kepada Tuhan yang dalam diri saya, yang bekerja melalui saya, daripada saya percaya pada diri saya sendiri. Konsep dunia Anda harus punya self confidence untuk percaya pada diri sendiri. No, di dalam Tuhan Anda tidak self confidence karena Anda rasa Anda mampu. Anda di dalam Tuhan percaya pada Tuhan yang dalam diri saudara memampukan saudara mengerjakan hal yang di luar apa yang Anda pikirkan. It's not about self-confidence, my friend. Tapi bicara soal trust in God, faith in God, percaya sama Tuhan. Katakan amin. Lalu dia bilang, kecuali apa yang ada? Segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mau mengumpulkan 2-3 potong kayu. Aku mau pulang, mengolahnya bagiku, bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara, ini yang namanya cara berpikir yang hanya short term, cara berpikir yang pendek. Kami makan, kami mati. Dia nggak pernah lihat bahwa Tuhan menyediakan buat dia sampai masa kekeringan selesai. Tapi yang menarik adalah ketika dia mendengar pesan yang disampaikan oleh Elia, walaupun pada awalnya reluctant, pada awalnya enggan untuk kasih, tapi kemudian dia serahkan juga kepada Elia, apa yang terjadi? Yang menarik adalah minyak dalam buli-buli. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis sampai masa kekeringan selesai. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, ekonomi boleh morat-marit, tapi ketika engkau percaya, melangkah dengan imanmu, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, engkau akan lihat ekonomi akan selesai dengan morat-maritnya. Tapi Tuhan pelihara saudara di tengah keadaan seperti itu. Oh, haleluya. Saudara, bukankah kita seperti itu? Kadang-kadang kita merasa bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Jeremia, kalau tadi saya kasih contoh Musa, Jeremia juga sama. Yeremia berkata, ketika Tuhan bilang sama dia, aku akan pakai kamu, aku akan utus kamu, aku akan urapi kamu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa jawaban dia? Saya ini masih muda. Saya ini nggak bisa. Coba bilang sebelah saudara gini. Jangan suka bikin banyak alasan deh, coba bilang gitu. Enggak, Anda belum serius, Anda ngomongnya ke sebelah saudara. Kalau tadi kanan sekarang ke kiri, bilangin, enggak usah bikin banyak alasan deh. Alasan tidak akan pernah membuat Anda menerobos. Iman yang bikin Anda menerobos. Makanya saya suka bilang gini, orang yang cerdas atau pinter bikin alasan. Biasanya orang ini tidak pinter untuk hal yang lain. Karena cuma satu pinternya. Apa? Oh, ngerti juga saudara. Saya sering bilang gitu saudara, orang yang pinter bikin alasan, pada umumnya orang itu tidak pinter dalam hal yang lain. Kecuali satu dia pinter. Apa? Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan bikin alasan. Saudara, kalau Anda perhatikan saudara, banyak hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab waktu dipanggil oleh Tuhan, waktu dipilih oleh Tuhan, waktu Tuhan utus dia, alasannya banyak. Alasan tidak akan pernah bikin Anda maju. Alasan tidak akan pernah bikin Anda menjadi sukses. Tapi iman saudara bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan terlibat dalam setiap langkah hidup saudara. Kerjakan saja, Anda akan lihat breakthrough akan terjadi dalam hidup saudara. Come on. Amin. Jadi itulah sebabnya saudara, Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah, kita akan masuk kepada poin saya yang kedua, bagian kedua. Bagaimana cara kerja Tuhan sih sebenarnya dalam hidup saudara dan saya?
Mari kita akan melihat cara kerja Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada 3 hal. Yang pertama, cara kerja Tuhan adalah Ia mengerjakan melampaui apa yang ada pada kita, bahkan bukan berdasarkan apa yang Anda miliki. That's the first thing Anda mesti ngerti. Tuhan kalau kerja, Dia tidak pertimbangkan apa yang ada pada saudara. Karena Dia punya lebih banyak dari Anda. Dia tidak pertimbangkan kemampuanmu, karena Dia yang memampukan saudara. Kita mempertimbangkan diri kita. Kita mempertimbangkan kemampuan kita. Kita mempertimbangkan apa yang kita bisa. No, kalau Tuhan tidak pertimbangkan itu. Karena Dia mampu membuat saudara yang tidak bisa jadi bisa. Karena ada kasih karunia Tuhan. Ada kemampuan ilahi yang ada dalam hidup saudara. Belum lagi dengan iman saudara. Ada amin? Mari kita buka satu ayat saudara. Anda boleh lihat di Alkitab saudara. 1 Korintus 1, 25 sampai 29. Saya akan bacakan saudara. Ayat ini bagus sekali saudara untuk Anda baca di dalam poin pertama ini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. 1 Korintus 1, 25 sampai 29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, ingat ya kalian, kata dia. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu waktu dipanggil? Menurut ukuran dunia atau ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Kalau diukur menurut ukuran manusia, kamu ini waktu dipanggil, waktu dipilih oleh Tuhan, waktu diselamatkan, enggak ada katanya. Kamu ini orang-orang yang bijak, bukan orang-orang hebat kamu. Orang yang berpengaruh, enggak ada. Orang biasa, dia bilang. Tidak banyak orang yang terpandang, enggak ada orang-orang yang dipandang, biasa, kata Tuhan. Melalui Rasul Paulus. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Ingat, Tuhan memilih orang-orang ini bukan karena Tuhan suka sama orang bodoh, bukan. Tapi Tuhan walaupun bodoh, Tuhan bisa pakai karena Tuhan memampukan dia. Sehingga orang yang berhikmat, orang yang lebih pintar bilang, oh dia bisa. Nah kita lanjut saudara. Dikatakan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya nggak ada seorang pun yang bilang this is my hand, ini tanganku yang membuat aku sukses. Ini tanganku yang membuat aku kaya. No, ada ayat yang berkata, janganlah engkau berkata dalam hatimu dan berkata bahwa tanganku dan kekuatanku yang membuat aku kaya. Hendaklah engkau ingat bahwa akulah Tuhan Allahmu yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang membuat Anda bisa mampu mengerjakan sesuatu is not because of you. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Amin. Dia bekerja melampaui apa yang Anda miliki. Dia bekerja melampaui apa yang Anda punya. Apa yang dipunyai oleh murid-murid? Cuma 5 roti, 2 ikan. Nggak ada yang lebih. Apa yang dimiliki oleh para murid yang termasuk Petrus? Semalam-malaman nangkap ikan nggak dapat. Mereka punya pengalaman. Mereka punya modal. Mereka tahu cara nangkap ikan. Tapi pagi hari ketika dia dengar firman Tuhan. Tuhan bilang tolakkan ke tempat yang dalam. Jala, tangkap ikan sekarang. Petrus yang pertama kali adalah orang yang memberikan reaksi. Yang berkata kami semalam-malaman kerja keras gak dapat ikan. Bukan kerja malas, kerja keras gak dapat ikan. Tapi oleh karena perkataanmu kami tebarkan jala. Apa yang terjadi? Jalanya mau robek. Penuh ikan. Coba bilang lagi saudara-saudara, libatkan Tuhan. Karena cara kerja Tuhan tidak peduli keterbatasan saudara. Karena dia tahu kalau dia pilih saudara, dia pasti bisa lengkapi saudara. Haleluya. Amin. Itu adalah yang pertama. Cara kerja Tuhan. Yang kedua, ia tidak dapat dibatasi oleh pikiran saudara, doa saudara bahkan apa yang ada pada kita. Enggak bisa. Tahu nggak ada satu ayat yang bilang Tuhan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Pernah baca itu? Siapa yang pernah baca paling tidak pernah dengar khotbah itu? Ayat itu. Pernah? Artinya gini, Tuhan itu bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari rancangan pikiranmu. Walaupun Anda sekolah lulusan
dari Harvard, Wharton University, Pennsylvania. Anda boleh orang yang pinter, saudara. Anda punya IQ-nya mentok, saudara. Tapi Tuhan bilang, I can do all things more, lebih daripada ini. Beyond, exceedingly beyond. Melampaui apa yang ada di pikiran saudara. Pikiranmu punya keterbatasan karena Allah melampaui segala pikiran saudara. Bahkan beyond your prayer. Doa saudara terbatas, tapi Tuhan bekerja melampaui itu. Itu sebabnya kalau Anda ngerti cara kerja Tuhan ini, jangan pernah batasi Tuhan dengan Anda punya kecerdasan, dengan Anda punya strategi, dengan Anda punya doa bahkan. Saudara tahu gak saudara? Kadang-kadang kita berdoa aja gak berani minta terlalu gede sama Tuhan. Kalau orang yang biasanya beroperasional dengan puluhan juta, ratusan juta, gak berani ngomong ratusan miliar sama Tuhan. Gak kesampean. Kalau puluhan juta, ratusan juta, paling Anda bilang, Tuhan berkati aku dengan 5 miliar. Tuhan bilang, aku kan sudah sediain kamu 100 miliar kok. Kita gak sanggup untuk mikir itu. Karena kita tidak terbiasa di situ. Saya mau beritahu sama saudara, Tuhan itu menyediakan jauh lebih apa yang Anda pikirkan dan apa yang doakan. Yang setuju katakan amin. Oh haleluya. So kalau Anda ngerti ini saudara, makanya Tuhan tidak takut. Kalau kamu gak mau memuji aku, batu aku pakai. Tuhan bisa pakai keledai? Hah? Ya, keledai bisa ngomong bahasa yang dimengerti sama Bileam loh. Saya kalau cerita Bileam sama keledai, saya seneng banget, suka ketawa sendiri. Keledai itu berhenti gak mau jalan, kenapa coba? Tahu ceritanya enggak? Karena dia lihat ada malaikat di depannya menghunus pedang, betul? Takut dia gak berani maju. Si Bileam mukul-mukulin itu, kenapa gak maju-maju nih? Saya mau tanya saudara, Bileam nabi bukan? Hah? Bileam nabi? Mestinya dia lihat gak itu malaikat? Tapi dia lihat gak? Yang lihat siapa? Keledai. Jadi yang nabi siapa? Sesimpel itu. Keledai ini yang nabi. Saudara, seringkali kita tidak bisa melihat karena mata kita tertutup. Karena hati kita penuh dengan hal yang lain. Kalau Tuhan bisa pakai keledai, coba bilang sebelah saudara, apalagi kamu bro sis, coba bilang gitu. Kalau keledai Tuhan bisa pakai, apalagi kita, katakan amin. Elia dipelihara di tepi sungai Kerit. Dikasih makan sama apa? Siapa yang kasih makan? Burung gagak. Kasihnya makan apa burung gagak? Daging yang dia bawa. Kira-kira kalau burung gagak bawa makanan daging, dia taruhnya di mana? Cakarnya sama paling di paruhnya, betul ya? Saudara mesti tahu, burung gagak itu pemakan daging loh, yang sudah mati tuh. Pastikan daging itu juga sudah mati, bukan binatang hidup. Udah mati mestinya dia pesta pora. Tapi bisa Tuhan bikin puasa tuh. Bisa tiba-tiba gak suka sama daging, dia kasih dagingnya sama Elia. Yang bisa bikin itu siapa? Tuhan. This is what I say, ini yang saya katakan God's factor. Kita boleh ke gereja, tapi kita gak pernah melibatkan Tuhan. Kelakuan kita kayak seperti bukan orang Kristen. Ngomongan kita bukan kayak orang Kristen. Tindakan kita kayak bukan orang percaya Tuhan. Reaksi kita sama kayak orang dunia yang modelnya gak punya Tuhan. Apa maksudnya kalau kita begitu saudara? Kenapa? Karena kita mikirin, kita punya cara pikir sama dengan mereka. Kita punya Tuhan yang mereka gak punya. Kita punya Tuhan yang pencipta langit dan bumi tinggal dalam hidup kita. Itu dahsyat saudara. Apa yang terjadi kalau Naaman mengabaikan pesan dari pembantu yang kerja di rumah, yang membantu istrinya? Pembantu ini diambil ketika ada terjadi peperangan. Maka ini diambil saudara, dibawa pulang untuk dipekerjakan di rumah bersama dengan istrinya. Saudara, perempuan ini tahu di Samaria ada seorang nabi, Elisa namanya. Bisa menyembuhkan penyakit. Dan dia tahu tuannya ini kena penyakit kusta. Memang top seorang jenderal, panglima perang Raja Aram, tapi kena kusta.
Lalu pembantu ini bilang, Nyonya kasih tahu sama Tuhan, di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Seandainya Naaman menganggap enteng omongan ini, dia tidak ngalamin kesembuhan. Ada banyak kali saudara kita hanya mau mendengar apa yang kita dengar. Anda harus bisa dengar apa yang harus saudara dengar. Katakan amin. Jadi yang kedua adalah Tuhan bisa mengerjakan melampaui apa yang ada pada kita, apa yang ada pikiran saudara. Amin saudara. Oleh karena itu yang ketiga saudara, ia sering membuat kejutan. Coba bilang kejutan. Tuhan seringkali membuat kejutan-kejutan dalam hidup saudara yang Anda dan saya sendiri tidak pernah pikirkan. Berapa banyak di antara saudara yang pernah ngalamin kejutan dalam hidup saudara sama Tuhan? Coba angkat tangan. Gila, Tuhan bisa bikin gini, gua gak kepikiran tuh. Pernah ngalamin gitu? Wow, kok bisa ya? Di tengah-tengah orang sepi dagangnya gue bisa begini. Di tengah-tengah orang stres gue bisa gini. Kok bisa ya? Kenapa? Itu Tuhan bikin kejutan. Kejutan yang bukan menakutkan. Kejutan yang membuat saudara wow. Murid-murid bilang, apa artinya 5 roti 2 ikan? Ketika dipecah-pecahkan oleh Tuhan, semua 5.000 orang makan sampai kenyang, sampai puas. Sisanya berapa? 12. Kenapa 12 bakul? Karena murid 12. Tuhan lagi ngajarin sama mereka. Mungkin Anda nggak nangkep nih ya pesan ini ya. Kalau saya dapat nih pesan ini saudara. Itu satu-satu bawa bakul penuh. Itu waktu pulang sambil ngobrol. Ngobrolnya gini, nggak ada di Alkitab, nggak ada. Ini saya punya imajinasi saudara. Jadi sambil pulang gini, gile ya. Tadi kita bilang 5 roti 2 ikan, apa artinya? Sekarang kita bawa nih sekeranjang ini, bikin malu loh gitu. Malu nih kita sama Tuhan nih begitu. Saudara kadang-kadang Tuhan kasih berkat sama saudara bukan apa-apa. Untuk membuat saudara malu dengan dirimu. Untuk membuat saudara sadar bahwa yang bisa bikin begini hanya Tuhan. Tadi kita masih bilang, makanya lu pada ngomong sembarangan sih gitu. Teman-temannya pada ngomong, 5 roti 2 ikan, gue juga bilang apa, jangan ngomong lu mendingan gitu saudara. Kan gitu saudara. Ini gara-gara lu ngomong begini bikin malu lu. Ntar kita pulang, ini bayangin setiap orang dapat lebih banyak gini, coba gitu. Kadang-kadang saudara, kejutan-kejutan Tuhan membuat saudara sampai wow. Terkaget-kaget, terkagum-kagum. Makanya Anda bisa nyanyi. Ku kagum, hormat akan Engkau. Itu Anda merasa bahwa wow luar biasa. God is awesome. Siapa yang mau kejutan Tuhan? Coba bilang sebelah saudara. Just do it. Cuman itu saudara, simple gak saudara? Simple kok. Just do it. Kerjakan aja. Saudara, Goliat itu raksasa loh saudara. Gede. Si Daud ini kecil. Dia waktu mau perang sama Goliat pakai apa? Pakai senjata yang hebat gitu. Pakai baju tentara? Enggak. Hanya ketapel modalnya sama batu. Yang dia biasa pakai kalau dia menghadapi musuh-musuh dari domba-dombanya. Bahkan Raja Saul bilang, kau perang pakai apa? Pakai ini. Gitu. Kamu tahu gak sih waktu kamu belum ada nih, waktu masih muda, itu si Goliat udah jadi tentara. Sekarang kamu perang pakai begitu. Nih pakai baju saya gitu. Dia coba pakai bajunya si Saul, nggak biasa saudara. Nggak biasa Baginda, aku nggak biasa pakai gini. Yang gini-gini aja, apa adanya. I just do it. Makanya ketika dia maju perang lewat Goliat, Goliat juga tersinggung Goliat. Kau pikir aku anjing apa? Gitu. Kamu perang kayak gitu. Saya percaya kalau itu Daud ya. Kalau saya nih jadi Daud, saya bilang jadi menurut imanmu. Gitu saudara. Daud perang, Daud lakukan apa? Bukan dengan apa yang dia nggak ada. Apa yang ada pada dia. Dia kerjakan. Saya percaya Anda punya banyak hal sebenarnya. Cuman kita nggak pernah mau gubris karena kita membandingkan yang jauh lebih banyak dari kita. Just do it brother, sister. Kerjakan aja. Coba bilang lagi sebelah saudara dengan nada gini. Kerjakan aja deh. Gitu coba bilang gitu. Nadanya mesti gitu dong. Coba bilang lagi sebelah saudara. Kerjakan aja deh.
Haleluya. Amen. Ini daerah Betawi nih. Semakin banyak informasi Anda baca, semakin banyak berita Anda dengar, semakin bingung Anda untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Betul nggak? Semakin Anda baca berita-berita lewat sosial media, makanya bagus juga tuh digital detox. Saudara, satu hari aja Anda nggak pegang HP, Anda bisa lebih produktif sebenarnya. Coba dah iseng-iseng sehari aja Anda nggak pakai HP. Coba pengen tahu apa reaksi saudara. Kalau Anda sakau, perlu pelepasan itu. Kadang-kadang kita dengerin semua berita, herannya ya. Orang Kristen ya terutama nih ya. Saya ngomong orang Kristen lah konteksnya di gereja. Lebih cepat dengar apa yang dunia ngomong daripada apa yang Tuhan ngomong. Maaf permisi bicara. Tapi bukan di sini. Di sana sini begitu. Kalau berita cepet pengen tahu karena mau update. Karena nggak suka disebut kudet, kurang update. Mau cepet update yang viral-viral dia mau dengar. Tapi herannya kalau dengar khotbah, justru dia tidur gitu loh saudara. Sepertinya kok kalau saya dengar khotbah ada damai sejahtera. Sementara di rumah susah tidur, di gereja gampang tidurnya. Ada orang gitu saudara. Maksud saya bukan di sini. Di mana? Di sana sini. Gitu. Coba bilang dengar firman. Kita lihat di dalam slide saya begini saudara. Untuk bisa ngalami penggenapan janji Tuhan. Lakukan yang sederhana, bukan yang rumit. Saya pernah punya sebuah quotation. Quotation saya bilang gini. Tuhan hanya membutuhkan langkah iman yang kecil. Sebab Tuhan yang akan bikin yang besar. Tuhan tidak tuntut saudara langkah iman yang besar. No, karena dia udah terlalu besar buat saudara. Dia hanya nuntut ketaatan, langkah yang kecil dengan iman. He will do the rest. Allah tahu, dia tidak butuh yang rumit-rumit kok, sederhana. Makanya Tuhan bisa pakai orang sederhana. Saya cerita sedikit ya, karena tiba-tiba saya diingetin. Long time ago in Bethlehem, sudah lama, artinya puluhan tahun yang lalu. Saya sempat diundang di sebuah pelayanan di persekutuan doa di Surabaya. Persekutuan doa ini isinya orang-orang sederhana. Pedagang-pedagang pasar, nelayan. Jadi datang ke situ bukan parfum Chanel yang kita cium, bukan. Bukan, tapi yang bau adalah bau amis. Gitu loh, orang-orang sederhana. Saya duduk paling depan. Disertai dengan seorang yang koordinator ibadah itu yang kebetulan orang Jawa juga. Jadi saudara, saya melihat ada embok-embok datang ibadah pakai siri. Masih ada tahu yang siri tidak? Siapa yang masih tahu masa-masa pakai siri gitu? Coba angkat tangan yang tahu. Oke, yang nggak tahu angkat tangan yang nggak tahu. Dia nggak punya tangan banyak di sini. Siri itu udah nggak ada lagi saudara. Itu pakai siri, embok-embok gitu udah merah-merah gitu ya. Dia kesaksian Mbok ini. Kesaksiannya gini. Dalam bahasa Jawa yang saya nggak ngerti tapi diterjemahin. Karena semua ngomongnya banyak bahasa Jawa. Dia bilang gini, suatu hari saya lagi pinggangnya sakit, mau ke gereja malam itu, lagi ada ibadah, tapi hujan besar jadi saya nggak bisa pergi ke gereja. Jadi dia bilang saya dengerin radio aja karena kebetulan di gereja itu dulu dipancar luaskan lewat radio. Kalau sekarang kan streaming ya, lewat video ya. Kalau dulu pakai radio. So dia ambil radio dia putar, Simbo ini cerita.
dia mau supaya dia bisa dengar khotbah walaupun dia di rumah. Gitu. Dia puter ke channel yang biasa dia puter, yang bunyinya nggak kedengeran suara. Dia panggil anaknya. Anaknya coba-coba ya, anaknya coba-coba lihat gini-gini, dia bilang, "Ma, ini nggak mungkin, udah rusak, besok aja dibawa ke tukang servis." Gitu kan? Biasanya kan gitu, kalau udah teknologi atau teknik, kalau udah rusak ya bawa ke tempat servis dong. Udah, anaknya masuk ke kamar, Simbo ini bilang gini, Gusti Yesus, nah itu yang saya ngerti tuh. Gusti Yesus, dia mau dengar firman Tuhan, ini gimana caranya? Apa yang dia lakukan? Sederhana, just do it, dia percaya aja. Dia tumpang tangan. Radionya ditumpang tangan, ngomongnya dalam nama Yesus sembuh. Gitu loh. Saya mau tanya sama saudara, Anda ketawa sekarang, saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda orang modern di kota modern, kalau TV-mu rusak, berani gak tumpang tangan? Berani gak tumpang tangan? Saya percaya kalau Anda tumpang tangan, Anda lihat dulu kiri kanan. Ada banyak orang gak? Kalau enggak gue dianggap gila nih, kan gitu. Betul gak? Mbok ini tumpang tangan. Dalam nama Gusti Yesus sembuh. Begitu amin dia putar, denger tuh suaranya. Ada tuh. Artinya apa sih? Tuhan tidak minta yang rumit, yang sederhana kok. Iman seorang anak. Percaya sama bapaknya. Artinya apa? Karena itu Tuhan bisa menjadi Tuhan orang yang paling sederhana di atas muka bumi ini. Apa yang Anda bisa lakukan yang sederhana? Enggak usah yang rumit-rumit, enggak usah mikir-mikir yang rumit-rumit. Karena di perusahaan maunya yang rumit-rumit. Kita juga begitu, saudara. Kalau sekarang dalam berobat, coba berobat disuruhnya ngapain? Minum katanya kamu daun kumis kucing. Emang gua kucing kan gitu. Udah biasanya mana nih? Kok dokter gak kasih saya antibiotik? Udah biasanya gitu. Begitu dikasih yang sederhana gak percaya. Halo? Betul gak? Coba bilang lagi sebelah saudara, kerjain aja deh. Coba bilang gitu. Haleluya. Just do it. Bersama dengan Tuhan, perkara-perkara ajaib terjadi. Woo. Slide saya yang terakhir, yang kemudian berikutnya saudara. Dua yang terakhir. Jangan pernah sepelekan atau ragukan apa yang ada pada kita. Dan apapun yang Anda bisa lakukan, kerjakan saja. Apa yang ada di tanganmu, kata Tuhan kepada Saul, kerjakan apa saja. Kalau kau lihat ada tanda-tanda ini, apa yang ada di tanganmu, lakukan apa saja. Karena Allah menyertai engkau. Hari ini Tuhan tidak tuntut saudara terlalu banyak. Just do it. Amin. Kerjakan saja. Saudara, mestinya bisa nggak? Bisa kok, yang sederhana. Nggak usah yang rumit, nggak usah bandingkan sama yang lain. Terakhir, slide saya yang terakhir. Apabila Tuhan berbicara dan memberitahu kepada Anda apa yang harus dilakukan, mulailah mengambil tindakan nyata. Kalau Tuhan kasih tahu, Tuhan kasih nasihat, kerjakanlah, ambil tindakan nyata. Bukan tindakan virtual. Di pikiran, Tuhan mau tindakan nyata, bukan di virtual. Mikir lagi, analisa lagi, mikir lagi. Nggak jadi-jadi. Jadi hari ini setelah Anda dengar khotbah ini, keluar dari ruangan ini. You just do it. Apa yang Anda bisa lakukan? Just do it. Kerjakan, percaya, libatkan Tuhan. Maka engkau lihat, hal yang kecil, Tuhan bikin besar. Tuhan bikin dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Tapi sebelum berdoa, saya mau sampaikan sesuatu. Saudara, ada tim saya di luar. Saya pernah membawa buku saya di sini, volume 1, volume 2. Tentang inspirasi Injil Yohanes. Selama COVID saya sudah pernah cerita di sini. Bahwa saya menulis, mendapat renungan ayat dari Injil Yohanes ayat per ayat. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 2 dan seterusnya sampai 21 pasal. Sampai akhir selesai, ayat per ayat. Jadi buku yang Anda beli nanti, Anda bisa baca, pakai buat renungan, Anda belajar kitab Injil Yohanes, ayat per ayat. Dan itu bukan teologis, tapi praktekmu sehari-hari. Ya. Sekarang sudah ada volume 3, berarti sampai 9 pasal. Satu volume 3 pasal, nanti ada 7 volume. Oke, dan ada beberapa buku yang Anda perlu miliki. Hari-hari ini seperti menang dari stres. Banyak orang stres hari ini ya. Banyak orang putus asa ya.
Saudara di sana Anda lihat akan ada pengharapan. Bahkan kalau tidak salah ada buku ketika potensi ketemu dengan kuasa Tuhan, dahsyat itu terjadi. Ya, saya akan ada di depan, saya akan tanda tangan bukunya. Kalau Anda perlu tanda tangan, gitu ya. Anda bisa beli buku di mana saja sama, cuman di sini bedanya ada tanda tangan saya, sah oleh penulisnya, gitu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang sedang ada dalam lembah kekelaman. Anda mau melangkah takut. Anda banyak berpikir, banyak menganalisa, banyak pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi lebih daripada ilahi. Sehingga pada akhirnya Anda urung melangkah, tidak mau mengambil langkah. Akhirnya hidup saudara dan hidup kita semua menjadi gini-gini aja. Rata-rata on average. Mediocre kalau dalam bahasa Inggrisnya. Anda tidak pernah ngalamin breakthrough untuk naik ke atas. Tapi hari ini setelah engkau dengar firman Tuhan, engkau menyadari bahwa kunci kekuatannya bukan di saya, tapi di Tuhan. Tapi hari ini ketika engkau nangkep itu, seberapapun dan apapun yang ada di tanganmu, yang ada dalam hidupmu, engkau bisa melangkah. Mulai dari sekarang, tidak tunggu besok, tidak tunggu tahun depan. Now is the time. Kalau Anda mulai disadarkan oleh Roh Kudus, dan Anda mulai berkata, Tuhan, aku mau belajar melangkah. Dan aku akan melihat waktunya tiba. Pintu-pintu terbuka, mujizat terjadi, perkara ajaib terjadi. Kalau Anda orangnya, Anda berkata, Tuhan mulai hari ini saya mau ngambil keputusan untuk melangkah sesederhana, sekecil apapun bersamamu Tuhan. Kalau Anda orangnya, Anda mau melihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan, karena Anda percaya Tuhan terlibat dan menyertai hidupmu, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Seringkali kami membandingkan, mempersoalkan, bahkan memikirkan apa yang tidak ada pada kami. Tapi hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami, cukup yang ada pada kami, tongkat cukup bersama Tuhan membebaskan Israel. Batu di tangan seorang Daud cukup untuk mengalahkan Goliat. Tulang rahang keledai cukup untuk mengalahkan orang Filistin di tangan Simpson. Tuhan, aku berdoa ini waktunya. Setiap umatmu yang mengangkat tangan menyadari penuh bahwa Tuhan yang ada dalam diri mereka lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Tuhan berkati umatmu supaya mereka sadar benar bahwa hidup mereka ada dalam perlindunganmu, ada dalam penjagaanmu, ada dalam penyertaanmu. Penyediaan tersedia buat hidup mereka untuk hari-hari ke depan. Terpuji namamu Bapa. Aku serahkan jemaatmu dalam tanganmu. Turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Meteraikan, jadikan firman ini berkat, tumbuh jadi benih yang tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. In Jesus name. Amen. Amen. Bless you. Silakan duduk kembali, saudara yang kasih Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita gak cuma jadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Biar Tuhan Yesus berkati Pak Leonardo dan keluarga besar berlimpah-limpah. Amin. Kini tiba saatnya saudara kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan melalui amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama deklarasikan doa persembahan. Dan setelah doa persembahan saudara tidak perlu duduk. Kita mau sama-sama tetap berdiri dan mengakhiri ibadah dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah kami yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari seluruh jemaat angkat suaramu, katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami juga mengangkat tangan kami buat hamba-Nya pada doa Tuhan. Kira itu hikmat marifat berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Jemaat GB pada izin kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi setiap yang berkat, mari katakan amin.